Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad yafah li'ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir, tasbih, tahmid dan tahlil berkumandang, menghiasi alam jagat raya ini, diliputi dengan rasa bahagia, rasa senang, karena kita insya Allah yuladul fitrah, akan dilahirkan kembali kepada manusia-manusia yang fitri, yang suci, setelah Allah memberikan tarbiyah di madrasah, di sekolah Ramadan yang sudah kita lalui. Berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu antara murka, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridha ilahi. Semua itu haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita, menjadi bukti banyaknya rezeki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya rezeki lahir, namun rezeki batin yang terus mengalir, yang telah Allah berikan di madrasah Ramadan. Dalam madrasah Ramadan, kita bersemangat untuk tilawatul Quran, qiyamul lail, tarawih, istighfar di sepertiga malam, dan juga kita melakukan jamaah-jamaah salat fardu dan juga jamaah kegiatan yang sifatnya fardiyah dan furu'iyah. Alhamdulillah sudah kita lewati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mewujudkan syukur dalam kehidupan kita dan menguatkan kesadaran bahwa Allah satu-satunya yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah Allah melihat kita. Dan apabila tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan telah mengajarkan kita menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita terus dan kita jaga. Jangan sampai Ramadan berlalu beriringan dengan intensitas ibadah kita pun turut layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri ibarat lembaran kertas putih, tak ada kotoran atau noda yang menempel, sehingga senantiasa kita bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga kita, agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah, bertaubatlah sebagai thariqahnya, sebagai jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa dan tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik, sebagaimana yang kita lakukan hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas, kita berminta maaf, bermusafahah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi husnul su'udzon, semuanya adalah kembali kepada kefitrahan kita. Kama qala ta'ala fil Qur'anil azim, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun berbeda, namun harus saling membantu. Tak kenal iri dengki. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit ini. Alhamdulillah kita sudah melewati masa sulit. Dengan 2 tahun lebih kita berada dalam kondisi yang tidak menentu. Tapi kita mudah dan alhamdulillah dengan ridha ilahi kita bisa melewatinya. Dengan modal iman, Islam, ihsan dan ketakwaan kita bisa melewatinya semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita, ayah bunda kita, ummi abi kita, bapak ibu kita, adalah sosok yang mulia yang harus kita hormati serta kita sayangi. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah soko guru kita. Mereka adalah jimat kita. Mereka adalah toladan kita. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal, kunjungilah makamnya, hormatilah,
Doakanlah, panjatkan kepada Allah semoga mereka diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Bagi orang tua yang masih dalam keadaan sehat, kunjungilah mereka, bersungkem di hadapan mereka, dan juga dalam keadaan jauh misalkan, teleponlah mereka dengan teknologi yang sudah ada, video call mereka, bagaimana, tanyakan kabar mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita di dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dalam menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kita. Jadikanlah kami anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, kesuksesan apapun yang kita raih tidak lepas dari peran orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayangnya, mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergelak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Sempatkah kita meneleponnya? Sempatkah kita berkunjung kepadanya? Atau lebih baik lagi dan lebih jauh lagi untuk menyuapinya, menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya, di samping tersenyum? Apakah kita betul-betul masih memperhatikan orang tua kita? Buka mata hati kita untuk mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Ibu yang menyayangi kita, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut, justru diberikan kepada anaknya untuk berselimut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika ibu melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau. Beberapa tahun lalu mungkin kita dalam keadaan di kandungan ibu kita. Betapa bahagianya mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang soleh dan anak yang solihah, yang berbakti selalu, dan mereka berharap besar kepada masa depan kita. Ibu kita merasakan sakit yang sangat pedih, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau menyelamatkan anaknya, apakah kita pernah berpikir pasti mereka mengutamakan keselamatan bayinya? Masih ada yang berkata kasar di antara kita kepada orang tua kita. Apakah kita masih berpikir untuk hal tersebut? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita tundukkan ego kita. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita betul-betul menatap masa depan dengan ridho orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini, semoga dapat memberikan kemanfaatan, dan marilah kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang qalilan, orang-orang yang sedikit yang betul-betul Allah seleksi dalam madrasah Ramadan. Dalam surat Az-Zariyah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sedikit sekali ketika malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sepertiga malam mereka beristighfar, dan ketika siang hari mereka berinfak di jalan Allah. Dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka dijauhkan dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, dengan rasa taat, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Dari sini ada benang merahnya antara surat Az-Zariyat dan As-Sajdah. Bagaimana sesungguhnya Allah mentarbiah kita. Malam hari kita beribadah dan siang hari secara sosial kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di madrasah Ramadan, betul-betul mudah-mudahan berefek kepada 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang rabbaniyun, yaitu memiliki nilai-nilai ilahi yang terus-menerus setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dan kerama hidup kita. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang Ramadaniyun, yaitu orang-orang yang hanya mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan saja, tapi tidak berefek kepada 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallima ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa muallimina
ولمن أسفى إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمخلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيك بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم عيدا وسعيدا وكل عام وأنتم بخيرين. صلوا على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.